A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkah yang pertama kalinya puji syukur kita, puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi berbadan sehat, berumur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Langkah yang kedua kalinya, sholawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita curahkan ke arwah roh junjungan alam, yang mana dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang termenerang kita rasakan pada siang hari ini. Dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam yang sangat modern dan yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan pada saat hari ini. Langkah yang ketiga kalinya, sebelum saya memasuki judul ceramah saya, lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabala lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari pasangan laki-laki dan kami ciptakan kamu dari berpasangan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, kami jadikan kamu bersuku-suku, agar apa? Allah menciptakan kita sedemikian begitu, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Khairul Hadi. Saya berasal dari Dusun Tebing Tinggi Uleh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo. Saya sekolah di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Simpang Tebing Tinggi, Lubuk Landai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, langsung kita masuki judul ceramah saya, yaitu pemuda masa depan. Sebagaimana Insinyur Soekarno mengatakan, berikan saya 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Begitulah peran pemuda sangat penting di dalam bangsa, nusa dan agama. Masa muda itu merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan masih cepat, penglihatan yang masih tajam, dan daya tangkap masih cermat. Lantas di tangan remaja dan pemudalah terletak maju dan mundurnya suatu negara. Dan remaja dan pemuda itu merupakan tulang punggungnya suatu negara. Sebagaimana Bujangga Mesir Syekh Mustafa mengatakan dalam suatu kesempatan, Inna fi yadi subanil amril ummah wa fi aqdamin hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terletaknya suatu umat, dan di kaki pemudalah hidupnya suatu umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie menyampaikan setidaknya ada 5 perkara yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah iman. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah fisik. Yang keempat, lemah ilmu. Dan yang kelima yang paling mengerikan, yaitu lemahnya akhlak. Jika 5 perkara ini terdapat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelapor pembangunan, akan tetapi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan perusaknya pembangunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai pemuda dan remaja saat ini dan yang akan datang, kita harus mempunyai jiwa juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap agama, nusa dan bangsa kita. Sebagaimana orang kampung saya mengatakan, young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini, calon pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, padahal coba kita lihat di zaman sekarang, banyak pemuda-pemudi yang kemana-mana inginnya naik motor, padahal kerjanya cuma molor sepersis ayam bertelur. Belum lagi yang terlibat narkoba, perjudian, pemabukan, tawuran, kebut-kebutan di jalanan. Jika ini terus terjadi pada remaja dan pemuda kita, pada siapa kita titipkan bangsa, nusa dan agama ini? Padahal Islam menginginkan ketika terjadi penindasan terhadap masyarakat, para pemuda yang tampil membasminya. Jika terjadi kerusakan terhadap nilai-nilai agama, para pemuda yang tampil
membasminya. Jika terjadi pelecehan terhadap Islam, para pemuda yang tampil dengan tegas meneruskannya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama Islam? Ingatkah kita orang yang dilempari batu di kota Taif, menetes darah beliau, lalu ditampung oleh beliau darahnya? Seandainya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetes di kota Taif, maka kota Taif akan ditenggelami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya. Dia rela bermandian darah, berselimutan ujung tombak, berbantalan anak panah demi menegakkan agama Islam. Begitulah Nabi Muhammad SAW cinta dan dia menegakkan agama Islam. Apakah kita seperti beliau? Sedangkan saja kita berselawat kepada beliau saja malas, mengerjakan sunnah-sunnahnya saja malas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maklumlah, mulut tiada berpintu, lidah tiada bertulang. Kalau ada salahnya itu datang dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.